Mia, kamu kenapa? Aku dikomplain sama perusahaan karena training yang aku buat katanya nggak berguna. Karyawan yang ikut trainingku nggak berubah kinerjanya, tetap jelek gitu. Wah, kok bisa? Kamu udah evaluasi training kamu kan? Emangnya evaluasi training itu apa? Gimana caranya? Oh, kamu belum tahu ya? Sini aku jelasin. Halo teman-teman, nah selama ini kita kan udah belajar tentang active training. Tapi tahu nggak sih gimana caranya kalau training yang kita adakan itu sudah efektif atau belum? Wah, kayaknya belum pada tahu nih Kas. Yaudah yuk kita mulai aja training hari ini tentang Evaluating an Active Training Program. Dalam training ini kita akan belajar tentang 4 level evaluasi training supaya training kamu lebih efektif untuk para peserta. Nah, sebelum memasuki training, yuk kenalan dulu dengan trainer hari ini. Trainer yang pertama adalah Kasta Vinela yang saat ini sedang menempuh semester 6 di Universitas Kristen Maranatha. Lalu trainer yang kedua yaitu Priscilla Yurika, saat ini juga sedang menempuh semester 6 di Universitas Kristen Maranatha. Nah, teman-teman dapat mendownload materi terlebih dahulu di bawah description box ya. Oke, nah sebelum mulai trainingnya supaya lebih semangat, kita jargon dulu yuk. Oke, siap? 1, 2, 3. Evaluation makes perfect. Nah, sekali lagi ya. Evaluation makes perfect. Teman-teman tahu nggak sih, dalam mengevaluasi program training seringkali dipandang sebagai langkah terakhir. Tetapi hal ini sangat besar loh. Sebenarnya evaluasi itu dimulai dari tahap mendesain dan cara-cara penyampaian training agar menjadi lebih efektif. Nah, saat teman-teman ingin mengetahui bagaimana peserta mendapatkan manfaat atau seberapa efektif training yang teman-teman lakukan, nah di sini teman-teman memiliki kesempatan untuk menilai seberapa baik program training yang teman-teman lakukan dan modifikasi apa saja yang diperlukan untuk membuatnya lebih efektif. Nah, oleh karena itu, evaluasi pada suatu program training itu sebenarnya dimulai dari tahap mendesain. Nah, tujuannya yaitu untuk mengarahkan training pada hasil yang lebih efektif dan diinginkan. Di sini saya akan memberikan 4 level program training menurut Dr. Donna Kirkpatrick pada tahun 2005. Level 1 dan level kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan level ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Priscilla. Level pertama yaitu reaksi. Nah, kita mengevaluasi program training yang kita adakan dengan melihat reaksi atau sikap peserta sepanjang program training berlangsung. Hal ini kita dapat dilihat melalui yang pertama, peserta itu puas dengan relevansi pelatihan yang diadakan. Yang kedua, peserta terpuas karena training sesuai dengan tujuan yang telah dijanjikan. Yang ketiga, peserta ingin kembali mengikuti training lebih banyak. Nah, untuk mengetahui reaksi-reaksi peserta tadi, nah teman-teman dapat memberikan formulir kepada peserta. Dengan memberikan formulir seperti ini, peserta diminta untuk mengisi tentang evaluasi program training yang telah mereka lakukan. Formulir tadi dapat teman-teman dikirim melalui email, baik sebelum dan sesudah sesi training. Nah, selain menggunakan formulir, teman-teman juga dapat menggunakan teknik semi proyeksi. Caranya gimana sih? Yaitu, teman-teman cukup menyediakan selembar kertas kosong dan memberikan instruksi kepada peserta. Yaitu, bayangkan seorang rekan kerja Anda berpikir untuk menghadiri program ini. Dia bertanya kepada Anda, seperti apa program ini untuk Anda? Nah, apa yang Anda ceritakan kepadanya? Mohon meluangkan waktu 10 menit ke depan untuk menulis tanggapan Anda di bawah ini. Nah, teman-teman, dengan cara seperti itu, teman-teman dapat mengetahui reaksi peserta terhadap program training teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang level kedua, yaitu pembelajaran.
Nah, selain mengetahui pandangan peserta terhadap program training yang diadakan, nah sebagai seorang trainer juga perlu mengetahui sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa saja yang mereka peroleh. Nah, bagaimana sih cara untuk mengetahuinya? Yaitu dengan menggunakan tes. Nah, walaupun tes tidak mudah dibuat dengan pengujian yang handal dan valid. Nah, tes dapat dikatakan valid apabila hasil yang didapatkan itu serupa dari waktu ke waktu. Nah, tes juga dapat dikatakan valid apabila mengukur sesuai dengan apa yang ingin diukur. Jadi, teman-teman perlu meluangkan waktu untuk membuat item tes dan mendapatkan feedback terhadap item tes yang teman-teman buatkan. Teman-teman dapat melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap peserta yang lain sebelum benar-benar menggunakan peserta yang sebenarnya. Untuk mengetahui apakah terjadinya proses pembelajaran pada peserta, teman-teman dapat menguji keterampilan, sikap, dan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah training. Dengan menggunakan kuesioner dan mengajukan pertanyaan seperti yang pertama, keterampilan atau ide apa yang Anda miliki sekarang di mana yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Anda di awal program training ini. Yang kedua, apa yang telah Anda pelajari dalam program ini yang dapat Anda manfaatkan. Selain itu, teman-teman dapat melakukan kegiatan games, case study, atau melakukan roleplay pada peserta untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan apa saja yang mereka peroleh. Nah, jadi kita review sebentar ya untuk kedua evaluasi level yang tadi. Level yang pertama itu kita berfokus pada reaksi peserta terhadap training. Contohnya, mereka puas atau tidak, mereka itu mau merekomendasikan training ini kepada orang lain atau tidak. Nah, jika mereka itu puas dan mau merekomendasikan training ini kepada orang lain, nah kemungkinan training yang kita adakan ini sudah berhasil. Lalu untuk dievaluasi level yang kedua ini, kita itu berfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh peserta. Semakin banyak keterampilan dan pengetahuan yang bisa dikuasai oleh peserta, maka dapat disimpulkan bahwa training kita sudah efektif dan berhasil. Gimana nih teman-teman setelah mendengar materi level yang pertama dan yang kedua? Ada yang sudah capek dan ngantuk? Nah, sebelum memasuki materi selanjutnya, yuk kita rehat sejenak dengan menonton video ini. Oke, gimana tadi videonya? Menarik nggak? Udah seger lagi dong pastinya sekarang, udah ketawa-ketawa tadi. Nah, oke, kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Kalau tadi kita udah belajar tentang evaluasi level 1 dan 2, sekarang saya akan menjelaskan tentang evaluasi level 3 dan 4. Di evaluasi level 3, kita dapat mengevaluasi program training kita dengan cara mengetahui
bagaimana para peserta bekerja ketika mereka kembali ke tempat kerja mereka. Pertanyaan yang bisa diajukan yaitu, bagaimana Anda mengaplikasikan apa yang Anda pelajari dalam program training ke tempat kerja Anda? Lalu yang kedua, bagaimana sih program training ini membuat Anda bisa bekerja dengan lebih baik? Data di evaluasi level 3 ini bisa kita peroleh melalui 5 cara. Yang pertama, self-report. Berarti kita bertanya kepada peserta secara langsung apa yang ia rasakan dan apa yang dia alami setelah mengikuti training. Lalu yang kedua, kita juga bisa melakukan on-site observation. Berarti kita sebagai trainer datang ke tempat kerja para peserta dan mengobservasi bagaimana kinerja mereka di tempat kerjanya. Yang ketiga, ada yang namanya penilaian kerja. Penilaian kerja ini dilakukan oleh para supervisor. Jadi kita akan melihat training kita efektif atau tidak berdasarkan penilaian kerja para karyawan tersebut. Lalu yang keempat, checklist. Yaitu kita membuat checklist perilaku apa saja yang seharusnya sudah bisa dilakukan oleh para peserta training. Dan ketika mereka berhasil melakukan hal tersebut, berarti kita bisa memberikan centang pada checklist tersebut. Nah, ini harus dinilai oleh informan yang tidak bias. Yang kelima, yaitu interviewing supervisor. Berarti kita sebagai trainer bertanya kepada supervisor bagaimana menurut mereka kinerja para karyawan mereka yang sudah mengikuti training yang kita laksanakan. Tapi ada tantangan tersendiri nih di evaluasi level 3 ini, yaitu kita harus membuktikan bahwa perubahan perilaku para peserta training ini adalah karena training kita dan bukan karena faktor yang lain. Hal ini sulit untuk dibuktikan karena perubahan seseorang itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya karena training saja. Tetapi Bobro di tahun 2005 sudah merekomendasikan beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk mendapatkan data di evaluasi level 3 ini. Seberapa banyak orang yang mengikuti evaluasi? Maka semakin banyak orangnya, maka hasil evaluasi tersebut semakin bisa dipercaya. Lalu, apakah ada kelompok kontrol? Jadi, apabila perubahan perilaku hanya terjadi pada orang-orang yang mengikuti training saja, maka bisa dikatakan bahwa training tersebut memang bermanfaat. Lalu, seberapa besar peningkatan kerja? Dan apakah peningkatan tersebut terus berlanjut? Apabila hasilnya memang terus berlanjut, maka bisa dikatakan bahwa training tersebut sudah berhasil. Evaluasi level 4 yaitu hasil. Evaluasi di level 4 ini yaitu merujuk pada hasil-hasil yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Nah, biasanya mereka mengharapkan seperti peningkatan penghasilan perusahaan, penurunan kerugian, lalu penurunan komplain, dan juga tercapainya penghargaan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, sedikit catatan bahwa seringkali mereka mengharapkan hasil-hasil ini bisa dicapai melalui training yang dilakukan. Tetapi perlu diingat bahwa kita sebagai trainer dan yang melakukan training itu tidak bertanggung jawab atas hasil yang dicapai oleh organisasi, karena sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, bukan hanya dari training saja. Tetapi apabila hasil-hasil perusahaan meningkat, itu juga bisa memvalidasi bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada hasil tersebut adalah training yang kita lakukan. Berarti training kita itu berhasil dan setiap pembelajaran yang ada dalam training kita bisa tertransfer dengan baik kepada kinerja para karyawan di organisasi tersebut. Nah, itu tadi ya 4 level evaluasi training. Nah, evaluasi training ini harus kita rancangkan juga dengan cermat, sama seperti ketika kita membuat program training. Nah, di dalamnya ada 3 keputusan penting yang harus kita tentukan. Dan ini sekaligus merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama yaitu fokus, yaitu apa yang mau kita evaluasi. Ini mencakup 4 hal. Yang pertama, reaksi peserta. Yang kedua, proses pembelajaran yang dialami oleh peserta. Yang ketiga, aplikasi pada pekerjaan. Lalu yang keempat, yaitu hasil organisasi. Yang kedua, yaitu alat. Dengan cara apa kita akan mendapatkan data evaluasi tersebut? Nah, cara-caranya yaitu bisa melalui tes, laporan, observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Lalu, keputusan yang ketiga adalah timing, yaitu kapan kita akan
mengevaluasi. Nah, pilihan waktunya yaitu bisa sebelum training, selama training, atau sesudah training, ataupun di masa tindak lanjut atau follow up setelah training tersebut berlalu. Nah, kita bisa memilih satu ataupun mengkombinasikan beberapa waktu untuk mengevaluasi training yang kita lakukan. Oke, nah sampai di sini materi kita hari ini. Dan semoga materi ini bermanfaat untuk training-training yang akan kalian lakukan ya berikutnya. Evaluation makes perfect.